Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Indah Gunarti selaku Kepala UPT SD Negeri Paturejo 4. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Paturejo 4. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Selasa tanggal 20 Agustus 2024 kita semuanya diberikan nikmat berupa nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di sini majelis dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blitar. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita dan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, di sini kita semua bersama-sama nanti akan menyaksikan diseminasi budaya positif. Sebelum kita mulai, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bu Rita Sahara, mohon untuk memimpin Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif UPT SDN. Yang saya hormati Ibu peserta CGP angkatan 11 yang akan mengadakan diseminasi budaya positif. Sebelumnya, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas limpahan barokah dan segala nikmatnya kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di ruangan ini
ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, sehingga acara diseminasi budaya positif oleh peserta CGP Angkatan 11 bisa terlaksana dengan baik. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu petunjuknya, petuahnya, dan syafaatnya besok di hari akhir. Amin. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini peserta CGP yang berasal dari UPT SD Negeri Pagerwojo 4 sudah bisa melaksanakan diseminasi budaya positif nanti yang akan dipaparkan oleh wakil atau peserta CGP dari UPT SDN Pagerwojo 4. Semoga dengan adanya pemaparan diseminasi nanti akan terwujud dan terlaksananya apa yang akan diseminasikan nanti, khususnya pada lembaga UPT SDN Pagerwojo 4, sehingga diseminasi yang akan dipaparkan bukan hanya sekedar pemaparan sebagai tuntutan tugas sebagai CGP saja, tetapi nanti dituntut pembuktian berupa kenyataan yang ada pada UPT SDN Pagerwojo 4 itu nanti dengan budaya positif akan benar-benar tumbuh kembang yang ada di UPT SDN Pagerwojo 4. Sekali lagi, jadi tidak hanya sekedar memenuhi tugas dari CGP, tidak, tapi dituntut adanya pembuktian, kenyataan, benar apa enggak, sesuai apa enggak, nyata apa tidak sesuai yang diseminasikan pada hari ini. Karena apa? Berjalannya waktu dari peserta CGP yang sudah melaksanakan tugas, di mana tugas yang dilaksanakan dalam pendidikan guru penggerak ini sekalian menjalankan berada di sekolahnya masing-masing. Jadi istilahnya enggak dapat dulu baru nanti melaksanakan, tetapi hari ini dapat, hari ini bisa dilaksanakan. Nah, jadi sekalian itu nanti akan kelihatan hasilnya dari pekerjaan saya CGP apa. Nah, itu nanti bisa istilahnya dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Tetapi kalau bisa jangan di kelas masing-masing, tapi di seluruh yang ada di lembaga UPT SD Pagerwojo 4. Jadi dari kegiatan Bapak Ibu yang setiap saat dilaksanakan itu bisa langsung dipraktekkan di lembaganya masing-masing. Jadi istilahnya tidak hanya sekedar mendapat ilmu, tapi bisa langsung menjalankan ilmunya, menerapkan ilmunya begitu. Semoga dengan adanya diseminasi ini nanti membawa perubahan sesuai dengan apa yang disampaikan budaya positif di lembaga UPT SD Pagerwojo 4. Itu ya, Bu. Ya, peserta CGP. Kemudian dari saya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pelaksanaan diseminasi hari ini bisa berjalan lancar mulai awal sampai akhir, dan tugas dari CGP bisa berjalan dengan baik, bisa terpenuhi secara maksimal. Amin. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Eten Gunarti. Kita tingkatkan acara selanjutnya, yaitu doa agar diseminasi budaya positif ini nanti berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho dari Allah, dan ilmu yang kita dapatkan
menjadi ilmu yang barokah, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Kepada Ibu Ida Irmawati, disilakan. Untuk Bapak Ibu, mari kita berdoa sejenak dengan harapan mudah-mudahan acara yang akan berlangsung hari ini, yaitu diseminasi budaya positif, dapat berjalan lancar sesuai dengan yang Bismillah wa bisyafati Rasulillah ala alihi ya Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yaqin amal muslimin wa Kita tingkatkan acara selanjutnya, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blitar. Kepada calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blitar, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur alhamdulillah kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga pada hari ini, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi pemahaman budaya positif yang akan saya paparkan di lembaga UPT SD Negeri Pagerwojo 4. Sebelumnya marilah kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai diseminasi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan mendiseminasikan pemahaman budaya positif. Kesepakatan kelas kita hari ini yaitu 1. Menjaga kebersihan, 2. Saling menghargai, 3. Mengikuti diseminasi sampai selesai. Bagaimana Bapak Ibu guru, ada yang bisa ditambahkan atau sudah cukup dengan kesepakatan kelas kita hari ini? Tujuan kita dalam diseminasi kali ini yaitu diharapkan guru dapat memahami konsep inti budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Budaya positif di sini ada 5 sub, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai guru, keyakinan sekolah ataupun kelas, dan selanjutnya segitiga restitusi. Yang pertama yang kita bahas yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Contohnya, datang ke sekolah tepat waktu, mengenalkan seragam sesuai aturan, mengikuti upacara di hari Senin,
Disiplin positif dengan disiplin diri siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian ataupun hukuman. Jadi mereka menanamkan disiplin positif itu karena motivasi dari diri mereka, bukan hanya karena ingin mendapatkan pujian atau hukuman yang diperoleh dari guru. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yaitu menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi perilaku kita itu menghindari hukuman yang menjadi konsekuensi yang kita lakukan. Dari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu, kita mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Menjadikan diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu kita mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain itu yaitu dari motivasi eksternalnya. Menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketiga yaitu posisi kontrol sebagai seorang guru. Posisi kontrol sebagai seorang guru yaitu ada 5. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat mereka merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Penghukum di sini yaitu posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti disertai dengan gestur menunjuk-menunjuk atau menghardik dan mata melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam ataupun pemberontak dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya yaitu murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Jadi posisi kontrol penghukum ini lebih menitik beratkan kepada kita menghakimi anak tersebut sehingga anak tersebut itu memiliki rasa kurang percaya diri ataupun mentalnya kena. Yang kedua yaitu posisi membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini dapat tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri sendiri bahkan orang lain. Jadi pada posisi pembuat rasa bersalah ini anak akan merasakan dirinya itu sangat bersalah. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif.
lagi, tapi sisi negatifnya anak tersebut akan memiliki ketergantungan pada guru tersebut. Yang selanjutnya yaitu posisi pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib peraturan sekolah. Jadi dalam posisi pemantau atau posisi pengawas ini didapatkan dari catatan-catatan tertentu sehingga murid tersebut memahami kalau dia sudah melanggar tata tertib atau peraturan sekolah. Posisi selanjutnya yaitu posisi guru sebagai manajer, di mana posisi guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memosisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif pada penguatan watak karakter murid. Nah, dalam posisi manajer ini, itu kita menitik beratkan pada murid itu sendiri, tapi juga ini dapat berdampak negatif pada watak murid itu sendiri, karena dia akan merasa menjadi yang di atas. Posisi kontrol seorang guru. Guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Seorang manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Selanjutnya yaitu motivasi. Guru berbuat, guru berkata, dan hasilnya. Identitas gagal ataupun identitas keberhasilan. Kita dapat melihat dari identitas gagal yaitu kontrol dari luar seperti penghukum, membuat rasa bersalah, itu masuk dalam identitas gagal. Sedangkan identitas berhasil atau sukses itu kita sebagai teman ataupun pemantau. Dan pada identitas keberhasilan sukses, kontrol diri kita, menghargai diri sendiri itu kita menjadi seorang manajer tersebut. Itu dapat kita lihat dalam bagan di depan. Ibu bapak bisa membacanya atau mengidentifikasi dari bagan yang ada di depan. Seperti guru dapat membuat itu kalau penghukum kita dengan kata-kata yang menunjuk-menunjuk itu membuat kita identitas gagal, masuk dalam identitas gagal. Kemudian identitas berhasil itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Untuk kita masuk ke selanjutnya. Kalau kita sudah membahas posisi kontrol sebagai guru, dalam posisi kita sebagai guru itu kita berada dalam posisi apa selama ini, Bapak Ibu guru? Sebagai teman, ada yang sebagai manajer,
Ya, kita harapkan kita tidak sebagai posisi penghukum ataupun dalam apa itu tadi, posisi membuat rasa bersalah. Itu kita hindari. Yang selanjutnya yaitu keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang telah disepakati oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan berinteraksi di dalam kelas. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan dan berupa pernyataan yang universal. Kedua, dibuat dalam kalimat positif. Ketiga, sedikit saja agar mudah diingat dan disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Keempat, melibatkan semua warga kelas dalam membuat. Jadi kita dalam membentuk keyakinan kelas itu harus dalam kata-kata yang lebih abstrak dan dibuat dengan kalimat yang positif. Jadi, ketiga, menggunakan kalimat yang sedikit saja agar mudah diingat dan disesuaikan dengan kondisi kelas. Keempat, melibatkan semua warga kelas dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya contoh keyakinan kelas. Kehadiran tepat waktu, jaga kebersihan kelas, jalin kekeluargaan, jaga ketertiban, keaktifan, dan kenyamanan. Itu contoh keyakinan kelas yang telah saya buat dengan anak-anak kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sayang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Amin ya. Sekarang bertemu lagi di kelas ini dengan hati yang bahagia. Sekarang hari apa ini? Hari Rabu. Di sini saat ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas. Ya? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah peraturan yang kita buat bersama dan disepakati bersama. Nggih. Kita akan belajar membuat keyakinan kelas untuk kelas kita. Yang pertama, sekarang Bu Guru ingin tanya, keyakinan kelas apa yang ingin kalian buat? Apa, Mas? Tidak boleh makan di kelas. Berarti keyakinan kelasnya apa? Makan saat pintar, makan saat istirahat. Mas, maju ditulis di depan, Mas. Makan saat istirahat. Sini. Ditulis nanti ditempel. Makan saat istirahat. Sebentar. Mas. Ya, ditempel. Makan saat istirahat. Mas? Mbak, keyakinan apa lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti keyakinan kelas kita apa? Jaga jaga kebersihan. Tulis Mas ini, jaga kebersihan kelas.
tulis ini, jaga kebersihan kelas. Jaga kebersihan kelas. Sebentar, kita buat keyakinan kelas. Kebersihan kelas. Keyakinan kelas itu jadi peraturan yang kalian buat sendiri, kalian sepakati bersama teman-teman dan harus kalian laksanakan. Pintar, ditempel Mas. Sebentar. Nah, jadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati yang pertama apa tadi? Makan saat istirahat. Yang kedua, jaga kebersihan. Pintar. Selanjutnya, keyakinan kelas kita selanjutnya apa? Tertib saat di kelas. Pintar Mas, ayo Mas Randy coba ditulis ini. Tertib saat di kelas itu kalau di dalam kelas anak-anak tidak boleh rame, tidak boleh lari-larian. Itu tertib saat di kelas. Ya, ditempel Mas. Ya, berarti keyakinan kelas kita yang pertama tadi diulangi lagi apa? Makan saat istirahat. Berarti di dalam kelas tidak boleh makan. Yang kedua, jaga kebersihan kelas. Berarti kelas itu harus kalian jaga kebersihannya, tidak boleh dirusak ataupun buang sampah di kelas. Ketiga, tertib saat di kelas. Berarti sewaktu di dalam kelas ataupun di sekolah anak-anak harus tertib. Keyakinan kelas apa lagi yang dibuat? Apa? Saat pelajaran tidak boleh tidur. Itu sudah masuk dalam tertib saat di kelas. Atau bisa kita buat fokus saat belajar. Ya, bisa. Ayo Mas. Fokus saat pelajaran. Ditulis. Nah, jadi kalian harus fokus saat pelajaran. Oke Mas? Katanya tertib di dalam kelas. Jadi di dalam kelas harus tertib. Fokus saat belajar.
emosi. Selanjutnya, segitiga restitusi itu pertama kita memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan mereka. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru dapat berkata
siswa saya kelas 1. Yang satu yaitu Raisa yang dia makan di saat jam pelajaran, dan yang kedua yaitu Rama yang datang ke sekolah sering terlambat. Saya Rama kelas 1 dari UPT SD Negeri Basde. Saya salah datang terlambat ke sekolah dari makan saat pelajaran dibantu oleh menyelesaikan masalah saya. Terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu budaya positif. Budaya positif menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Selanjutnya, visi guru penggerak. Perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada siswa. Jadi budaya positif itu dapat tercipta dari peran-peran dan nilai guru penggerak. Selanjutnya, budaya positif yang telah saya lakukan yaitu yang pertama yaitu sholat zuhur berjamaah, yaitu ketika anak-anak sudah memasuki waktu zuhur, kita melakukan sholat zuhur di musola secara bersama-sama. Yang kedua yaitu budaya senyum, salam, sapa, sopan santun. Ketika anak-anak datang ke sekolah, yaitu anak-anak yang pertama yaitu saling dan mengucapkan sapa kepada Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya kita tiba pada refleksi kegiatan hari ini. Pada refleksi kegiatan kali ini, bagaimanakah perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi budaya positif pada hari ini? Bagaimana Bapak Ibu? Senang sekali. Karena mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Iya, terima kasih. Jadi refleksi kegiatan kita hari ini, kita melakukan kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan bagi kita semua. Terima kasih. Sekian pemaparan budaya positif yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan diseminasi budaya positif telah berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat atau barokah dunia dan akhirat. Dan kepada calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blitar kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang panjenengan berikan dan lelah panjenengan akan dicatat sebagai amal ibadah panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat, yang berbahagia, marilah acara kita ini kita tutup dengan bacaan hamdalah agar kegiatan ini bisa membawa manfaat yang begitu luar biasa kepada UPT SD Negeri Pakuwojo 4. Mari Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ucapan hamdalah, saya sebagai pembawa acara mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kurang lebihnya atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya. Saya Ika Tiningsih mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.